Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat. Sehingga pada kesempatan hari ini, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pemrograman akuntansi 1, Bapak Irwan Herliawan, sarjana komputer, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami di semester 3 ini, sekaligus sebagai nilai ujian akhir semester. Adapun tema yang kami ambil adalah aplikasi administrasi berbasis Laravel dan mempunyai judul Aplikasi Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP pada SMKN 1 Cikarang Barat berbasis Web Framework Laravel. Sebelum masuk dalam presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sebagai ketua M. Firman mempunyai 3 anggota. Yang pertama ada Reni Rahayu, ada Siska Dewi, dan yang terakhir ada Dewi Anggita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, rekan saya Dewi yang pertama akan memulai presentasi. Silakan Dewi. Latar belakang. Saat ini, sistem pembayaran sekolah di SMK Negeri 1 Cikarang Barat masih dilakukan dengan metode lama, hanya menggunakan Microsoft Office sederhana, sehingga kurang mampu dalam memberikan informasi secara efisien. Dengan sistem komputerisasi, aplikasi berbasis web Laravel mampu menyajikan informasi dengan teliti dan tepat, sehingga sistem pembayaran sekolah di SMK Negeri 1 Cikarang Barat diharapkan dapat disajikan lebih efisien dibanding dengan menggunakan sistem yang lama. Atas dasar latar belakang masalah di atas, dicoba menyusun program aplikasi sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP berbasis web framework Laravel SMK Negeri 1 Cikarang Barat, dengan harapan dapat menggantikan sistem yang lama sehingga kelemahan sistem dapat diatasi. Berikut adalah tampilan programnya. Pertama, kita aktifkan XAMPP, klik Start, Apache, dan MySQL. Lalu, masuk ke command prompt dan ketik cdc --xampp htdocs --db spp. Lalu enter. Lalu ketik php artisan server. Lalu enter. Jika muncul tampilan seperti ini, kita masuk ke web dengan cara ketik localhost 8000, lalu login dengan email yang sudah dibuat.
Di sini saya akan menjelaskan tampilan atau menu apa saja yang ada di program ini. Pertama, tampilan dashboard. Di sini hanya ada histori atau riwayat transaksi yang terbaru. Ada nama kelas, jumlah bayar, dan bulan bayar SPP. Selanjutnya ada data siswa. Yang berisi data-data siswa yang terdiri dari NISN, nomor induk sekolah atau NIS, nama, kelas, nomor telepon, dan alamat. Lalu selanjutnya ada data petugas. Di sini ada nama petugas, email, level, ada admin dan petugas, lalu tanggal pembuatan. Jika ingin menambahkan data petugas atau admin, kita klik atau pilih tambah petugas. Lalu data kelas. Dalam tampilan ini, kita bisa menambah nama kelas dan kompeten keahlian. Di sini sudah ada data kelas yang sudah dibuat sebelumnya, seperti teknik komputer jaringan, mesin perkakas, rekayasa perangkat lunak, dan mekanik otomotif. Lalu selanjutnya ada data SPP. Di sini terdapat tahun dan nominal dan tanggal pembuatan. Untuk menambahkan SPP, tinggal menambahkan nominal dan tahun yang baru, lalu klik simpan. Lalu entry transaksi pembayaran. Ketika petugas atau admin ingin menginput pembayaran, bisa memilih menu ini untuk cara pemakaian nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada NISN siswa, ada jumlah bayar, dan ada data pembayaran. Lalu, histori pembayaran. Dalam menu ini hanya ada transaksi yang sudah dibayarkan. Bila terjadi tunggakan atau pembayaran yang kurang akan terlihat di sini. Lalu selanjutnya, generate laporan. Di sini berisi tempat untuk membuat laporan pembayaran SPP siswa. Cara pembuatannya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Reni Rahayu. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang input data program. Berikut ini yang menjadi input dalam program. Yang pertama ada data siswa, yang kedua ada data petugas, yang ketiga ada data kelas, yang keempat ada data SPP. Berikut cara menginput data-datanya pada program. Berikut ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke dalam program. Di sini saya akan memasukkan data yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saya akan memasukkan email saya sendiri sebagai admin. Lalu kita masukkan password. Berikut adalah tampilan ketika kita sudah login ke dalam program. Pertama-tama kita inputkan data siswa. Baik, jika kita ingin menambahkan data siswa, maka kita klik tambah siswa. Masukkan data-data yang sebelumnya sudah saya persiapkan. Yang pertama kita masukkan NISN.
lalu kemudian NIS, namanya di sini misalkan M. Naufal. Kelasnya misalkan 10 TKJ, nomor telepon 08 211 459 1234. Alamatnya Setu. Lalu di sini kita memilih SPP yang harus dibayarkan oleh M. Naufal. Di sini kita pilih SPP tahun 2020 sebesar 170.000. Jika sudah, kita klik simpan. Sampai ada tulisan berhasil. Data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita inputkan data petugas. Caranya, kita klik tambah petugas. Di sini kita pilih petugas. Selanjutnya, kita masukkan nama. Email. Selanjutnya kita buatkan password untuk login petugas atas nama Siska. Lalu kita klik simpan. Sampai ada tulisan berhasil, data user berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita input data kelas. Langsung saja kita masukkan nama kelas. Misalkan 10 TKJ, kompetensi kaliannya teknik komputer jaringan. Lalu kita simpan. Sampai muncul tulisan berhasil. Selanjutnya kita menginput data SPP. Jadi di sini kita menambahkan data SPP apabila dalam tahun berjalan ada kenaikan SPP. Di sini misalkan pada bulan Juni 2020 ada kenaikan SPP sebesar 20.000. Maka kita masukkan nominal yang sebelumnya 150.000 menjadi 170.000. Lalu klik simpan. Selanjutnya, cara siswa login ke aplikasi. Berikut ini cara siswa login ke dalam program untuk melihat histori pembayarannya yang telah dibayarkan. Yang pertama, masuk menggunakan NISN yang telah didapat dari sekolah. Selanjutnya, kemudian lihat kapan terakhir membayar SPP atau jumlah yang sudah dibayar. Berikut adalah tampilan awal ketika kita masuk ke dalam aplikasi. Di sini sudah tertera tulisan login untuk siswa, silakan klik di sini. Jika siswa ingin login ke aplikasi, maka kita klik di sini. Langsung saja kita masukkan NISN-nya, yaitu 007 273 74 04. Atas nama misalkan Nadinda Lestari. Klik login. Baik, berikut ini adalah tampilan ketika siswa login ke dalam aplikasi. Di sini bisa kita lihat siswa bernama Nadinda Lestari, kelas 12 RPL, sudah membayarkan SPP bulan Januari dan Februari tahun 2020.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Siska Dwi Maharani. Baik, terima kasih Reni. Di sini saya akan menjelaskan cara mengentri pembayaran SPP dan melihat histori pembayarannya. Berikut ini cara untuk memasukkan data siswa yang akan membayar SPP dan cara melihat histori pembayarannya. Pertama, login ke aplikasi menggunakan user yang sudah dibuat, lalu pilih menu entry transaksi pembayaran. Masukkan NIS siswa, SPP bulan, dan jumlah bayarnya. Jika semua sudah di-entry, kemudian kita bisa melihat histori dari pembayaran tersebut di menu histori pembayaran. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan dalam programnya. Pertama, kita login dulu. Entry transaksi pembayaran. Karena di sini saya akan menjelaskan entry transaksi pembayaran dengan data yang sudah dibuat oleh rekan saya, yaitu data siswa, data petugas, data kelas. Kemudian kita masukkan NIS siswanya. Dan kemudian pilih SPP bulan. Di sini saya akan pilih bulan Desember. Kemudian ketik jumlah bayar, yaitu 170.000. Kemudian klik simpan. Berikut tampilan data pembayarannya. Di sini tertera data petugas, Siska, NIS siswa 0077659527, nama siswa M Nova, SPP 170.000, jumlah bayar 170.000, tanggal bayar 12 Desember 2020. Jika sudah, kita melihat histori pembayarannya. Di sini jika nominal yang dibayar sudah pas, maka tidak akan terjadi tunggakan. Dan jika nominal yang dibayar kurang, maka akan terjadi tunggakan seperti data berikut. Ahmad Ferdiansah, SPP per bulan Februari, nominal SPP 150.000, bayar Rp 100.000, maka akan terjadi tunggakan 50.000. Output data program, dan untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Firman. Silahkan M. Firman. Oke, baik. Terima kasih, Siska. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai output data program. Berikut ini yang menjadi output dalam program ini. Yang pertama ada cetak petugas, yang kedua ada cetak siswa, yang ketiga ada cetak kelas, yang keempat cetak SPP bulan, yang kelima ada cetak SPP nominal, yang keenam ada cetak nominal bayar, yang ketujuh dan yang terakhir adalah tanggal bayar. Dalam menu ini, kita hanya menampilkan laporan pembayaran SPP, di mana sebelumnya sudah di-input 7 data. Yang pertama data petugas. Data petugas ini nantinya akan ditampilkan nama dari petugas yang mengentry pembayaran SPP. Selanjutnya ada siswa, cetak siswa. Di sini akan ditampilkan nama siswa yang membayarkan SPP.
Selanjutnya ada cetak kelas. Dalam cetak kelas ini akan ditampilkan kelas dari siswa yang membayar SPP. Selanjutnya ada SPP bulan. Nantinya akan ditampilkan bulan yang akan dibayarkan oleh siswa. Selanjutnya ada SPP nominal. Dalam SPP nominal ini akan ditampilkan jumlah yang harus dibayarkan oleh siswa. Selanjutnya ada nominal bayar. Nominal bayar ini akan ditampilkan jumlah dari yang dibayarkan oleh siswa. Jika pas, nantinya tidak akan terjadi tunggakan, dan sebaliknya. Jika nanti pembayaran kurang, maka akan terjadi tunggakan. Selanjutnya ada tanggal bayar. Sini adalah yang nantinya akan ditampilkan tanggal pembayaran dari siswa atau tanggal penginputan dari petugas. Berikut cara menampilkan output datanya pada aplikasi. Pertama-tama, saya akan login menggunakan email dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Karena saya di sini akan menjelaskan mengenai output data program, saya langsung saja menuju generate laporan. Kita klik buat laporan. Langsung di-download. Kita buka laporan pembayaran SPP. Selanjutnya sini sudah dicetak laporan pembayaran SPP SMKN 1 Cikarang Barat. Seperti tampilan yang di slide tadi, di sini ada petugas. Sebelumnya rekan-rekan saya sudah memasukkan data-datanya. Yang tadi sebelum saya presentasikan ada Siska yang menginput atas nama Naufal, kelas 10 TKJ, bulan pembayarannya Desember, SPP nominalnya ada 170.000, kemudian Naufal membayarkan pas 170.000, tanggal pembayarannya kemarin 12 Desember 2020. Selanjutnya, kesimpulan dari program ini, pembuatan aplikasi pembayaran SPP bertujuan untuk mempermudah admin keuangan dalam melakukan tugasnya dalam pencatatan transaksi pembayaran. Secara garis besar, setelah dilakukan uji coba pada aplikasi pembayaran SPP, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, proses penyimpanan data transaksi siswa bisa dilakukan dengan mudah. Dari aplikasi pembayaran SPP dapat memberikan informasi lengkap dan efisien. Pembayaran SPP hanya satu klik saja. Yang ketiga, dari aplikasi pembayaran SPP dapat memberikan informasi tentang data pembayaran SPP yang telah dibayar oleh siswa karena memiliki histori pembayaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penjelasan tadi banyak yang kurang jelas dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Presentasi ini kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.